Dulur El Victor. Kali ini saya Ishak bersama Mas Helmi Ansori. Insya Allah akan menemani Anda di Fajar Syiar edisi tanggal 5 April 2022. Sudah hadir di studio Romo Kiai Haji Muhammad Imam Hambali. Beliau adalah ulama karismatik, pengasuh pondok pesantren Al-Jihad Surabaya. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya Pak? Alhamdulillah Rabbil alamin. Nggih, Abah napa sebelum kita mulai mungkin wonten yang disampaikan, sesuatu yang disampaikan Abah? Nggih. Alhamdulillah masih bisa kita berjumpa dalam pengajian panguripan. Moga-moga urip atine terutama. Para jamaah, para pendengar radio kesayangan kita El Victor. Pertama saya mengucapkan terima kasih, matur nuwun yang sedalam-dalamnya atas kerjasama dalam pelaksanaan yaitu Milad Al-Jihad yang ke-24. Alhamdulillah berjalan lancar. Amin, alhamdulillah. Dan mohon doa restu, insya Allah nanti malam habis tarawih Al-Jihad juga akan meresmikan Masjid Jariyah Al-Jihad di Pondok Tahfidz Al-Jihad 2 di Pacet nanti malam. Alhamdulillah, mohon doa restunya, semoga diparingi lancar dan yang penting mudah-mudahan barokah semuanya. Amin, amin, amin. Itu yang paling penting. Kemudian ini ya sekedar mengumumkan, panjenengan mumpung Ramadan ini terus terang aja, berasnya anak yatim saya habis. Barangkali jenengan mau ikut nyumbang untuk berasnya anak yatim, bisa berupa beras langsung dikirim ke pondok, bisa berupa uang nanti dibelikan beras. Yang kedua, selama Ramadan semua santri, semua anak yatim diadakan istilahnya itu buka bersama. Jadi kalau jenengan mau bagi rizkinya, entah 50.000, entah 30.000, entah 25, sing penting manfaat buat semua santri, semua anak yatim. Bisa lewat rekening, bisa langsung dibawa ke kantor, ditulis saja untuk buka para santri dan yatim. Dan setiap sore menjelang maghrib selalu mendoakan hajat dari semua para penyumbang. Masya Allah. Ya. Oke, dulur El Victor, kali ini apabila panjenengan mempunyai rezeki lebih dan ingin menyalurkan, mumpung masih bulan Ramadan, Pondok Al-Jihad untuk teman-teman anak-anak yatim menerima sumbangan berupa beras, dan juga berupa untuk berbuka bersama. Ya, Maisa, ini kita sekarang mau ngaji surat Al-Baqarah ayat 177. Para pendengar yang sempat bisa ngecek ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri
wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbi zawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabili wasailina wa firriqab wa qama sholata wa ataz zakata wal mufuna bi'adihim idza ahadu wasyabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah. Sadaqallahul azim. Ayat ini turun ketika orang-orang Yahudi itu kalau sembahyang menghadap ke barat, orang Nasrani menghadap ke timur. Jadi orang Yahudi menghadap ke barat, orang Nasrani menghadap ke timur. Itu Rasulullah awalnya kan sholatnya menghadap ke timur, ikut orang Nasrani. Dilok-lokno Muhammad itu pancene agamane gak jelas. Mosok sembayangan madepe padha ambek Nasrani. Rasulullah sedih. Ya, akhirnya oleh Allah dijelaskan, mulai sekarang Muhammad kamu sholat menghadap ke kiblat. Jadi bukan barat, bukan timur, tapi kiblat. Ya. Makanya kalau orang berangkat haji, kalau sholatnya kebetulan di timurnya Ka'bah, menghadapnya ke barat. Tapi kalau kebetulan di timurnya timur, menghadap ke barat, dan begitu seterusnya. Jadi yang jadi patokan itu bukan barat dan timur, tapi kiblat. Makanya ayatnya laisal birra, bukanlah dianggap sebuah kebaikan antuallu wujuhakum, kamu menghadapkan wajahmu kibalal masyriqi, ke arah timur, wal maghribi, dan ke arah barat. Jadi bukan, artinya yang dinilai itu bukan barat timurnya, tapi menghadap ke arah kiblat. Lalu oleh Allah diterangkan, bukan menghadap timur barat disebut kebaikan itu, walakinnal birra, tetapi yang disebut kebaikan satu, man amana billahi, orang yang percaya kepada Allah. Jadi orang hidup ini sugih melarat gak penting, sing penting beriman kepada Allah. Itu Sugih melarat bukan penting ya? gak penting. Masya melarat tapi nak sembahyang ya selamat. Sugih tapi gak sembahyang ya gak selamat. Masya Allah. Jadi sing nyelametno itu iman. Mergo duwe iman. Makanya panjenengan dulur harus bersyukur ditakdirkan dapat hidayah, sholatnya menghadap ke kiblat, bukan ke barat. Ya kebetulan kita ada di timurnya Ka'bah. Jadi kalau berbicara kebaikan, kata Allah, ya pertama ya percaya kepada Allah. Yang kedua wal yaumil akhiri, percaya kepada hari kiamat. Pasti terjadi. Tapi kapan, hanya itu rahasia Allah. Wal malaikati, percaya kepada malaikat. Harus percaya. Ada malaikat Raqib, Atid yang selalu menyertai kita, itu Raqib sama Atid. Karena itu yang nyatet Kemanapun gitu. kemanapun.
Jadi orang itu nggak pernah hidup sendiri, itu nggak pernah. Selalu bersama-sama malaikat. Rokib bagai nyatet yang baik-baik, atid bagai nyatet yang elek-elek. Wal kitabi, dan percaya kepada kitab. Kitab mulai kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Harus percaya. Karena itu dawuh-dawuhnya Allah. Wan nabiyina, dan percaya kepada nabi. Jadi percaya kepada para nabi. Para nabi. Iya. Wonten pinten ya untuk para nabi? Nabi itu ratusan. Ratusan. Tapi kalau Rasul itu 25. Jadi harus percaya bahwa kalau tanpa Nabi kita nggak dapat hidayah. Kemudian wa'atal mala ala khubbi, memberikan hartanya kepada yang dicintainya. Artinya gini, harta yang sangat bangga, abahilmi, harta yang dicintai itu gak oleh digegem dewe. Kalau punya uang jangan dinikmati sendiri. Harus diinfakkan, disedekahkan kemana? Pertama, dawil kurba, kelompok kerabat, dulur. Jadi kalau sering saya dapat pertanyaan dari jamaah ini, netizen, saya lebih baik sedekah ke tetangga atau ke musola? Lebih baik ke tetangga. Ke tetangga itu penting. Apalagi kalau tetangganya cek dulur-dulur, itu malah sangat disarankan. Sedekah itu untuk tetangga yang kebetulan jadi dulur. Ya, dawil kurba itu jamaknya muqarrabin. Wal yatama, dan kepada anak yatim. Ojo ketemu anak yatim malah gemes. Ojo teka-teko ya ketak pisan. Nek panganan enak, teko. Wong sugih ngono iku gak awet sugih. Pasti cepat melarat. Pasti. Jadi anak yatim itu kita harus berpikirnya apa yang ngono iku kepinginane wong tuwa. Enggak ada. Yang kepingin jadi yatim itu enggak ada. Yes, moro-moro ditakdirnya ya dadi yatim. Makanya Al-Jihad ini termasuk sakti itu karena anak yatimnya itu tiap sore menjelang maghrib didoakan. Semua yang nyumbang itu didoakan. Termasuk sampean jamaah yang mau nyumbang beras. Ini kentekan beras saya ini. Mame kata ya iya. Iya, wong arek lemu-lemu. Semegon. Sama kebetulan untuk buka anak yatim santri. Berapa apapun. Bah kalau saya ngirim nasi begini, kalau sampean mau ngirim lebih baik lauknya saya. Nasinya insya Allah sudah ada. Lauknya aja. Misalnya botok. Ya kudu cukup, aja gak cukup. Santri ini ku 600 sampai 700. Ya 700 botok. Tapi kalau repot mikir nyerahno duit piro ae, engko digabung-gabungno. Dipesenno tonggone pondok itu. Namanya makjo itu yang tukang masak. Ya, semua santri selama Ramadan buka bersama di pondok. Gratis. Duit aku sing golek. Dari dulu El Victor jamaah. Wal masakina, dan orang-orang miskin harus disantuni. Wa banas sabili, dan kepada orang yang sedang perjalanan istirahat, itu dikasihkan. Wasailina, dan kepada orang yang suka minta-minta.
Jadi pengemis itu harus disantuni, dan itu kebaikan. Saya itu punya guru namanya Kiai Ahmad Dahlan. Kalau ada pengemis datang itu bunga kakak. Alhamdulillah, teko ya Allah, dihormati. Monggo Pak, monggo. Lo nyuwun mawon mboten lenggah. Diambilkan duit, wakeh pergi. Terus saya dinasihati, besok nak uripmu enak, ojo lali mbek wong mes ngene iki. Soale iki dungane mustajab. Ya itu kan pun itu. Ya dalam Nur Raib ya. Pandaan. Guru saya kan itu. Yang ngajari saya puasa. Puasa sunnah. Ya. Terus baru kayak poso 15 tahun, terus dincep nih Al-Jihad itu. Oh, pondok barokah Al-Jihad itu masane 15 tahun. 15 tahun. Ya. Masya Allah. Wa firriqabi, dan kepada hamba saya yang dimerdekakan. Ya, hamba-hamba lah. Jadi kita disebut baik itu bukan barat timur, tapi itu tadi semua, termasuk kepada hamba saya. Hamba saya itu mirip-mirip pembantu, tapi gak mirip dok pembantu. Mungkin sekarang nggak ada ya gitu. Nggak ada, memang dilarang sama Islam. Wa aqamas sholata, disebut baik itu kalau sholat. Wa ataz zakata, disebut baik kalau zakat. Wal mufuna, kepada orang-orang yang menepati biadihim janji mereka. Artinya apa? Jujur. Ya, jujur. Orang-orang yang jujur, yang baik hati, itu harus disantuni. Idza ahadu, ketika orang itu berjanji. Wassabirina, dan disebut baik itu kalau orangnya sabar. Fil ba'sa'i, di saat mengalami kesempitan, wadurra'i, dan kemelaratan, wa khinal bas, dan ketika sedang perang. Nah, ini semua dibutuhkan kesabaran. Saya ini Masya Allah, secara fisik capek ngantuk. Capek ngantuk pol. Tapi karena iya, tapi kayak apa mana ini apa caranya nyapa jamaah, menyapa suara. Kalau siaran itu kan seneng. Kalau nggak siaran WA terus ya. Pak Yai mboten siaran nggih. Pak Yai mboten siaran. Waduh. Saking cintanya ya. Saking cinta. Kalau tunggu tiba rekaman. Lah macane mau gak teko e. Ulaika, mereka yang sabar, yang sholat, yang zakat, yang semuanya itu alladzina shadaqu, mereka orang yang benar di dalam beragama. Jadi kan banyak orang beragama tapi ya nuwun sewu, hanya syarat rukunnya sholat diikuti, hanya nyenengno wong waktu traweh, waktu pengajian diikuti, tapi masih ada orang yang suka jujur, gak jujur, bujuk. Nah, yang mereka itu orang jujur semua. Yang tadi disampaikan itu. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itu orang-orang yang bertakwa. Jadi orang takwa itu tidak seperti yang dibayangkan orang. Jilbab, apa brose, apa itu, gamisnya gede, baju gamis gede, terus nganggo udeng-udeng serban. Nggak mesti begitu. Orang takwa itu ya yang tadi itu semua. Loman sampai dulur, loman sampai orang miskin, dan seterusnya. Inilah makanya ngaji panguripan ini mudah-mudahan manfaat bagi semua para pendengar. Nggih,
Jadi Barangkali ada pertanyaan? nggih. Ya royoan kiblat ini bukan pada tempat yang disebut masjid kiblatin saja ini, tapi pada persoalan-persoalan keimanan dan lain sebagainya, ini yang kemudian menjadi titik terang bahwa Rasulullah itu kiblatnya di Mekah, imannya seperti itu tadi, kepada Allah. Ngoten ya nggih. Iya. Jadi yang jelas nggak seperti yang dibayangkan orang. Wong takwa, wong iman iku sing salat yang gedut dok, bukan. Buahnya tadi selain salat juga harus zakat dan seterusnya. Islam ini cok dikarang, wis manut tuntunan. Nggih. Itu mungkin ada pertanyaan. Nggih. Ini nggak ana sarapane. Iya. Tidak ada sarapannya ya. Wonten pertanyaan, Niki break dulu napa anu ya? Ya break dulu, rehat. rehat. Ya dulur, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Masih bersama saya Ishak dan Mas Helmi Ansori. Baik dulur El Victor, saya Ishak bersama Mas Helmi Ansori. Kali ini berada di Ngaji Panguripan bersama Romo Kiai Haji Imam Hambali. Baik Mas Helmi, kita lanjutkan. Kita berikan kesempatan kepada para pendengar, baik WA maupun telepon. Sudah masuk beberapa nomor Mas Helmi. Perhatikan dulu ya. Kita coba ke WA dulu. Pak Umar nih dari sepanjang apa nih? Banyak. Nah ini, ya ada pertanyaan dari Pak Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam, saya ada sedikit beras. Jika teman di Al-Jihad bersedia ambil, monggo sekalian. Di saya ada kotak surga juga. Masya Allah. Panjang pun ini Pak Umar. Oke. Nanti ada santri di sana ya. Iya, sebaiknya Pak Umar telepon saya. Nanti saya sampaikan ke santri biar diambil. 085 10 31 447 47 08 10 31 447 47. Pak Umar ya. Itu nomornya Yai. Bisa WA jenengan. WA jenengan bisa hubungi WA-nya Yai ya. Langsung ya. Ya, supaya nanti langsung bisa diambil oleh Diambil santri. Mas Santri. Ibu yang tinggal di rumahku. Apa ini? Ibu yang tinggal di rumahku, aku selalu bermimpi ayah yang sudah meninggal bilang, Nor, ibumu suruh pulang karena ini bukan rumahnya. Sedangkan rumah ibu dulu ditempati adik yang tidak mau tinggal sama ibu. Maksudnya apa nih? Maksudnya ayahnya kan sudah meninggal, Mas Helmi. Nah itu beliau, ibu ini dimimpi oleh ayahnya untuk bilang ibu ini suruh pulang karena ini bukan rumahnya, rumah yang ditempati. Sedangkan rumahnya ibunya sendiri itu ditempati adik yang tidak mau tinggal sama ibunya. Pertanyaannya apa yang harus saya lakukan? Yang harus dilakukan. Doakan terus. Doakan terus. Itu intinya yang mati njaluk donga. Masya Allah. Sampun yai, sampun piye. Tiap hari sholat Fatihah ping 11, ping 11. Ini ping 7 Fatihah. Terus didoakan dia. Iya. Baik. Doakan terus Bu, Ibu di Waru ini ya. Ibu Nor yang di Waru ya. Ada pertanyaan Yai. Mbah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, Orang ngemisnya orangnya masih kuat, Mbah.
masih layak bekerja dan biasanya kalau dikasih uang terus dibuat langganan, bagaimana hukumnya tersebut? Nah, apakah saya juga harus ngasih? Loh, itu duit apa enggak loh? Yang begitu-begitu jangan mengendorkan niat kebaikan kita. Kita itu kalau mau niat baik, baik gitu aja, gak usah ndelok wong kuat apa enggak. Minimal kita bersyukur tidak menjadi dia sing tukang jaluk-jaluk. Ngono lho cara berpikir. Aja tunjuk kuat njulak njaluk ae. Lho. Nah gak ngowahi ya wis suwun ngapuntene. Wis ngono ae. Wis gak ngowahi ngelokno bisa. Wong ngowahi ngelokno ilang pahalane. Begitu loh, nggih. Jangan terpancing dengan lingkungan. Orangnya mau apa terserah dia. Jangan terpancing dengan orang yang kuat apa. Iya. Sengkel niat memberi ya. Iya. Tanpa harus memandang yang lainnya. Ya, betul. Anda boleh masuk di 081234939390. Telepon langsung boleh, WA boleh, SMS juga boleh. Oke. Silakan. Ada telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Nggih. Bu Jana, monggo. Nggih. Masya Allah. Kalau setiap hari 26 orang Nggih. Nek 1000 ping berarti 26.000 nggih. Nek 1000-an. Waalaikumsalam warahmatullahi Perlu dipilih buatan Yai. Yang ngemis sampai 26 orang ya. Sing penting sampean iku nyepaki dhuwit sing arep diweno. Nak dhuwit wis entek ya ngomong sepuntene bentelas. Nak dhuwit cek ana ati karep ya diwehi. Wis ngono-ngono iku hubungane ambek ati. Ojo terus lah kok akeh, lah malah ilang pahalane ya ngono iku. Ping 26 niki, napa dipilih? Gak usah dipilih wong mesok dipilih. Yes pokoke sing teko ana dhuwit duweno, gak ana ya wis. Gak maksa ae. Gitu loh ya. Nggih. Jangan gampang terpancing lingkungan lah. Niat itu niat api, sapi wis ngono ae. Kalau memang nggak ada niat memberi ya sudah. Enggak apa-apa ya jaluk sepuro. Sepuntene mboten saged. Oke, sekarang ke WA dulu. Nggih, wonten WA dari Assalamualaikum Kiai, Mas Helmi dan juga Mas Ishak. Saya Siti dari Sidoarjo. Saya mau tanya, memakai koyo itu wudhunya syah napa mboten? Matur nuwun Yai. Nggih, Mbak Makoyo sah mawon kuwi. Sah. Wong iku nrembes iku koyo. Merembes nggih Yai. Iya. Sah-sah saja. Iya. Ada lagi? Enten SMS ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah Yai. Mas Hilmi, Mas Ishak, Al Jihad, Al Victor, semoga rezekinya dilancarkan oleh Allah. Amin. Amin. Hanya menyampaikan itu saja ini. Nggih. Selamat Doa. bertugas. Matursun dari Pak Asvan di Waru untuk apresiasi dan doanya. Ya, baik. 081234939390 ada lagi yang bertanya, monggo
Saya tunggu di sini sama Mas Ishak, sama Yai Imam Hambali. Yai, kalau terkait dengan anak-anak di pondok ini semuanya nanti buka bersama di situ. Iya. Sahurnya juga ya? Enggak, bukannya aja. Bukannya sih. Kalau sahurnya beli sendiri-sendiri. Ingat saya tahun yang lalu itu Pernah. Tapi biasanya itu kalau sudah malaman. oh, ada. Malam 21, malam terus. Malaman itu biasanya. Karena kalau malaman kan jam 3 bangun, sholat, terus sahur bareng. Ini. Sambil nunggu subuh. Terus kalau buka itu dulu ada yang banyak ngirim gorengan, ute-ute apa gitu dulu pernah kali ya? Iya pernah, cuma kan ya gak iso dipadakno. Nah, PUT ini wis entek. Ya siapa yang mau? siapa yang mau gitu? Sekarang kroyok insyaallah. Terima kasih. Mangke nyuwun tolong didoakan Yai, Bapak Ibu, dulur-dulur yang wakaf Al-Quran ini Ya. ini kan di bulan suci Ramadan, barangkali waktu yang mustajab untuk mendoakan mereka karena hajat-hajatnya macam-macam. Iya. Oke. Ini pertanyaan lagi, Mas Ishak. Assalamualaikum. Mohon doanya untuk ibu saya, almarhumah Ibu Sunarti yang berpulang tanggal 2 April kemarin. Beliau jamaah setia Al-Jihad. Beliau kemarin senang ikut milad Al-Jihad Masya Allah. dari Mbak Rina Sidoarjo. Masya Allah. Milad nih. Milad kemarin ini. Iya. Ya kita doakan sama-sama. Dan ngapunten saya nggak sampai akhir, nggak sampai jam 8. Ya sampai doa ini aja. Oh, Habis iya. ini ada tugas lagi. Oh, Monggo bersama-sama berdoa, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, hajat jenengan, semua ditulungi Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma hasil maqasidana. Ya Allah, tujuan kami hasil, niat kami hasil, perjuangan kami hasil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Matur nuwun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.